penyanyi yang selalu energik di setiap nyanyinya. Ini dia Kak Denada. Pelan-pelan dong Pak Supir, awas tadi tergelincir, malah dia ngajir. Sir gowang gosir, si abang gokil, tolonglah Pak Supir. Cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk. Apa? Mudah bukan? Cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk, cibak cibuk. Apa? Mudah bukan? Halo. Silakan duduk. Baik dong, silakan duduk. Halo. Sehat. Nanti Ika belajar Cipak Cipuk ya, lagunya Cipak Cipuk ya. Dance lagu Cipak Cipuk Denada selalu jadi favorit anak kecil. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Tapi suka nggak sih kan ngeliatin coveran anak-anak kecil gitu? Suka ya? Karena itu hiburan aku tiap hari karena banyak banget kayak orang tua yang malamnya tuh pada saat aku pas lagi cipak-cipuk gitu, mereka ke video dan anak-anaknya udah pada siap. Jadi siap di depan TV. Terus kan aku dulu suka pakai yang kayak pita gede gitu. Ya. Jadi anak-anak itu suka minta pakai pita gede juga. Jadi pada pakai pita gede terus nungguin depan TV. Jadi begitu aku cipak-cipuk, mereka cipak-cipuk juga di depan TV dan suka direkam. Gak apa-apa kalau anak cewek pakai pita. Boleh. Ini malah di kepala minta pakai portal. Gimana bisa? Tolong ingetin gue. Ya. Kalau suatu saat lo lihat pita di kepala gue ya. Ya, gue ingetin. Tapi gimana tanggapan kakak melihat banyak banget nih antusias orang sama... Banget. Kan sebelum Cipak-Cipuk tuh ada itu kan? Sebelum cipak-cipuk tuh apa ya? Apa ya? Lagu sebelumnya juga enak juga tuh. Iya, ya itu Jadi ada. kamu tuh kalau bikin PLO. lagu pasti kamu cari kayak racunnya yang bisa orang jadi Iya, ingat, jadi Cipak-Cipuk tuh kan ikutin. yang bikin dan lagu-lagu sebelumnya dan sesudahnya yang bikin tuh kan J-Flow. J-Flow. Sama J-Flow temen aku juga. Emang musisi. Musisi kan ngerti. Kenalin apa Kak Denada, J-Flow sama kita jadi nggak temen dia doang. Iya. Terus J-Flow, Jadi J-Flow. mereka berdua tuh emang super kreatif kalau nyari-nyari hooknya atau nyari apa gitu yang bisa dijadiin hal yang paling diingat dari lagu itu. Oke, nah kayaknya lagu ini udah pas Denada nih nyanyi nih gitu ya. Iya, enggak, mereka mau bikin custom. Jadi kalau misalnya aku bilang, bikinin aku lagu tuh mereka bisa mikir lama banget apa tuh kira-kira yang mau dijadiin hooknya gitu. Kayak waktu itu Piti Gemoy itu kan yang dibikinnya jadinya Cipak-Cipuk gitu. Oke, jadi di situ tuh lagu-lagunya ya. Nah, cerita Denada dan kita reka adegan yuk. Ceritanya Denada dan asistennya Ayu lagi buka kelas dance Cipak-Cipuk di taman. Datanglah murid-muridnya ke kelas dance Denada. Inyong, Dori, Eza, Jamus, dan Salvo. Denada ngomong dance-nya yang paling dance-nya yang paling bagus bakal dikasih reward sama Ayu. Igun sebagai Copot. capung taman kepo dengan musik kelas Denada. Dan ingin joget juga. Karena Igun mengganggu kelas, Ayu mencoba mengusir Igun, tapi Igun baru mau pergi setelah unjuk skill dance-nya. Yuk. Duh, capung deh gue. Capek. Kita di sini Kak. Oh kita di sini. Oke. Jadi capek. Action. Mbak, aku kan asisten Mbak. Mbak katanya mau adain kelas dance Cipak-Cipuk. Kita bisa nggak? Ada muridnya yang mau ikutan nggak ya? Banyak banget Mbak, banyak banget yang udah mau Dance ikutan. Cipak-Cipuk itu loh. Bentar lagi juga mereka datang. Aku udah buka pendaftaran. Oh udah banyak yang daftar. Udah banyak yang daftar. Datanglah murid-murid kelas dance Denada. Ibu. Sorry, muridnya bertambah satu, Ika di situ. Ika bertambah satu, Kak. Situ, Kak. Ini Kak. Ya. Ya, terserah mau sebelah kayu boleh, mau di mana. Sini. Ya. Oke.
Jadi ini murid-murid saya hari ini. Iya. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar. Oke, kita akan membuka kelas Cipak Cipuk hari ini ya. Udah jangan geser-geser, udah jangan geser-geser. Nah, pas di situ ya. Ya, oke. Udah diam di situ, nggak usah pindah-pindah, stay aja di situ. Oke, kelasnya dimulai. Ayo bu, kita mulai gerakan pertamanya Jadi, apa bu? perhatikan ya, gerakannya itu Kalian kalau yang paling bagus nanti dapat reward Ya, jalan-jalan dapat ke yang Mas hadiah. Taman Mini. Oke, semua yang semangat ya. Oke, seperti layaknya kalau anak itik sedang bermain air, ya. Jadi dulu Bu. ini tuh cipak cipuk itu adalah suara airnya, kita lagi main kayak cipak cipuk, ya gitu ya. Nah tapi setiap kali cipak cipuk itu jangan coba cipak cipuk biasa, Oh, gitu. itu harus benar-benar cipak cipuk, Harus gitu Bu. harus gitu, ya. Khusus buat Ika katanya minta air beneran Bu katanya. Jangan ya, pura-pura aja ya, Ika, pura-pura aja, Ika. pura-pura ya. Muncullah capung yang mengganggu. Ibu Ayu. Iya. Saya habis terbang Bu Ayu, capung deh. Ibu Renada, Iya. apakah boleh capung ikutan cipak sih? Kalau capung kan biasanya suka hinggap-hinggap. Iya. Kamu nggak mau hinggap di anak-anak manis? Enggak. Nggak mau. Enggak, udah begini aja hidup sendiri enak. Bu, boleh ikutan ya Bu? Boleh, emang Mau bisa. cipak-cipuk? Bisa. Kita coba aja Bu. Emang bisa tangan kamu seperti ini? Capung deh. Ayo Bu, mulai Bu. Ayo Bu. Oke, siap ya Oke. semuanya. Ayo. Aku di sebelah mana ya? Sini, Bu. Kamu kan mau ikutan juga kamu Aku di sini kan? aja Bu. Lah kenapa? Capung kamu sini kok- dong, capung. Kamu di situ Capung. dong, nggak boleh. Bocah-bocah itu Nggak banyak bawa matahari. Ya kan lu kan capung kan di luar juga. Nah, sini capung. Sana kamu sana. Geser dia aja capung. Capung. Sini Kak. Siap ya. Kok capung milih-milih tempat? Musik. Oke, siap. Cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk. Apa? Mudah bukan? Cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk. Apa? Mudah bukan? Yeay. Bagus. Silakan duduk, silakan duduk. Ika, nanti pas berikutnya Ika pelajari lagu Cipak Cipuk ya, pasti Ika bisa. Pasti Ika. Biasalah. Maksudnya tim tuh mau ada pertanyaan yang kesini, cuman pakai bahasa basi Cipak Cipuk dulu. Iya, suka aneh-aneh aja ya Orang kadang-kadang. mana-mana mau ke Manggarai kan bisa lewat mana aja. Om. Iya. Benar. Iya. Iya. Ini hari ini muka bengep banget abis ningnang ningkung. Ya, Iya. Nah kebetulan nih akhirnya ketemu di hari lebaran momen haru Denada dan Reza ini bikin netizen ikut baper. Aku punya tayangannya ini dia. Gimana sih Kak awalnya dan rasanya pertemuan pertama ketika pemberitaan ini ramai? Kalau dari mulai pemberitaan mulai ramai itu kan sebenarnya udah sekian bulan ya. Ya. Itu tuh penantian panjang banget dan Iya. selama penantian panjang tuh aku memang menarik diri. Jadi aku kayak Diam dulu. memutuskan untuk diam dulu, memutuskan untuk rehat. Rehat kenapa? Karena ya pastilah aku perlu waktu buat diriku sendiri, perlu waktu buat mencerna dan yang pasti aku butuhin adalah aku butuh fokus, tenaga dan energiku untuk bisa fokus nyelesain semua ini Iya. dan menghadapi situasi ini. ya. Nggak gampang pasti karena kan sendiri udah mama nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa yang tapi alhamdulillah banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat. Terus akhirnya alhamdulillah ketemu dengan segala ceritanya sih panjang, bisa ketemu itu ceritanya panjang sekali. Aku WA bolak-balik, itu pun ngajakin ketemu bolak-balik, masih di tengah pemberitaan, di tengah gempuran berita yang memang akhirnya jadi kemana-mana. Ya
ya mau bagaimana lagi ya memang Ya, karena nggak bisa begitu. dipungkiri ini sebenarnya permasalahan keluarga ya. Ya. Permasalahan Dena dan apa yang terjadi hari ini pasti ada cerita masa lalunya. Iya. There's a reason dalam sebuah permasalahan yang sebenarnya bukan menjadi ranah publik untuk bisa ikut campur dan masuk dalam masalah Dena. Oke. Jadi kalau siapa sih yang pertama kali ngajak ketemu Kak? Aku. Oke. Iya, tapi Karena berkali-kali kamu terus tuh ya. iya, tapi Resanya juga kepengen ketemu. Resanya juga kepengen ketemu. Tapi kan aku posisinya aku ibu kan gitu Iya. dan aku posisinya aku punya perasaan bersalah pasti ke dia. Takut pasti, takut. Aduh, dia taunya begini, ntar dia benci nggak ya sama aku kalau dia ketemu sama aku, ntar dia pasti marah deh sama aku, jadi takut apa segala macam. Jadi bolak-balik mondar-mandir sampai akhirnya terakhir kali itu aku mulai agak mendesak sampai aku ngomong. Tapi alhamdulillah aku percaya bahwa Allah tuh sudah aturkan semua ya. Iya. Di terakhir itu udah kan banyak beredar, teman-teman juga tahu kayak aku manggil dia tuh dengan panggilan Resa, dia panggil aku dengan panggilan Mbak gitu. Karena memang selama ini seperti itulah di antara kita. Iya. Tapi pada akhirnya tuh di saat aku mendesak itu ya disitulah pertama kali aku bilang sama Resa, aku bilang Nang itu panggilan anak laki-laki, Nang ini adalah antara kamu sama ibu. Ya. Ayo kita ketemu. Jadi disitulah pertama kali aku membahasakan diriku sebagai ibu dan aku memanggil dia dengan panggilan Nang. Dan akhirnya kita alhamdulillah ketemu. Gitu. Jadi pada saat ketemu itu, udah deh, udah ditunggu-tunggu, udah dinanti-nanti. Tapi buat aku takut iya, khawatir iya, bahagia iya karena mau ketemu. Tapi ya cemas pasti ada, nggak bisa tidur, nangis sampai di mobil pun perjalanan ke situ nangis nggak berhenti. Teleponan terus sama Mbak Risna, manajer aku, minta support dari Intan yang emang adalah seorang psikolog gitu. Kayak aku nanti ngomong apa ya, nanti dia gimana ya ngelihat aku ya, nanti aku gimana ya ngelihat dia. Kekhawatiran mungkin Kecemasan ya, itu ya. manusia ya. Ya. Tapi pada akhirnya pada saat aku ketemu dia dan lihat dia pertama kali, Hilang semuanya. ya itu anakku, aku ibunya. Aku nggak ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong apa. Pada saat aku ketemu dia itu betul-betul segala apa yang aku khawatirkan, yang aku takutkan nggak ada terjadi karena pada saat aku ngelihat dia aku cuma mau peluk dia, karena itu salah satu yang aku bilang sama dia, aku pengen ketemu cuma pengen peluk sebentar aja, itu dari awal yang aku ngomong itu. Dan akhirnya hari itu aku punya kesempatan itu, jadi begitu aku buka pintu dan aku lihat dia, yang pertama kali aku lakukan adalah aku nangis dan aku peluk dia, aku bilang maaf ya, dan dia peluk aku, dia pun nangis, dia bilang maaf. Jadi kita sepanjang ketemu sekian jam itu hampir enggak. Dan sekarang kalian sudah hidup bersama? Resa kan hidupnya di Banyuwangi, Ya. tinggalnya di Banyuwangi. Jadi, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah punya pekerjaan-pekerjaan di Jakarta. Jadi kemarin ini sering bolak-balik juga. Dan aku bilang kepada nama Resa, aku bilang, Nang, kalau misalnya kamu lagi di Jakarta, kamu di rumah ibu aja tinggalnya. Kan maksudnya enak di rumah ibu, paling enggak kamu ada yang bantuin. Walaupun ibu ya mungkin jarang di rumah, warawiri kerja juga, nemuin adekmu juga. Tapi kan paling enggak kalau di rumah situ kamu nyaman. Terus di sebelah rumahku tuh Mbak Risna, manajer aku. Jadi ada yang ngeliatin kamu juga, ada yang bantuin. Kamu butuh apa-apa juga ada Mbak Risna di sebelah gitu. Iya, oke. Ya mudah-mudahan lah insya Allah. Nah, Resa sendiri sudah ketemu Aisyah atau belum? Belum. Belum. Tapi itu jadi kayak, itu wacana aku yang paling pengen aku wujudkan sekarang. Aku udah bilang sama Resa, aku bilang, Nang ayo kita ke Singapura yuk ketemu sama adeknya, aku bilang gitu. Dianya udah dianya mau. Kita lagi, insya Allah deh doain, pengen banget. Karena aku pasti, itu pasti aku yang paling bahagia kalau itu sampai bisa kejadian. Iya, semua pasti keinginan dan semua itu butuh proses pastinya ya. Iya. Karena Resa juga sekarang ini ada pekerjaan yang memang harus selalu standby, Iya. ready gitu ya. Iya. Tapi gini Kak, ada nggak hati dari yang paling dalam yang mungkin Kakak udah
sampaikan ini dimanapun, tapi ada nggak yang belum, yang biasanya kalau kita udah selesai gini, tadi aduh pengen gue nyampein ini lupa lagi, ke skip gitu ya. Ada nggak yang pengen kamu lagi sampaikan lagi untuk Resa? Dulu waktu aku pertama kali, pada saat aku mau ketemu dia, yang pertama kali aku mau ngomong sama dia itu adalah aku pengen minta maaf sama dia. Dan itu rasa-rasanya 1000 kali, 1.000.000 kali aku ngomong maaf pun, walaupun aku tahu mungkin ya Resa dan insya Allah dia bisa memaafkan aku, tapi pasti tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa bersalahku. Jadi 1.000.000 kali maaf aku rasa nggak cukup untuk menggambarkan betapa menyesalnya aku. Tapi kalau boleh di sini aku pengen ngomong bahwa terima kasih. Terima kasih sudah membuat ibumu ini begitu bahagia, memberikan ibu kebahagiaan. Kamu mau panggil aku ibu, kamu mau meluk ibu, kamu mau nemuin ibu. Dan doa ibu semoga kamu betul-betul suatu hari nanti bisa memaafkan ibu. Dengan semua cerita dari Kak Dena, bahkan gak hanya kita tapi semua, bahkan ini menjadi seperti berita nasional pada saat itu. Tapi seorang Denada masih bisa berdiri tegak dengan kesabaran, ketabahannya ya, dan bisa menyelesaikannya secara baik-baik dan tetap menjadi seorang ibu. Kami akan ngobrol lagi bersama Denada sesaat lagi, tetap di Brownies, obrolan Malaysia. Looking back on the things I've done.